Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk ke tema 7 ya anak-anak. Subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke, silakan buka buku kalian di halaman 7. Yang pertama ada mendengarkan dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita singkat berisi hal-hal aneh, tidak masuk akal, dan berbagai keajaiban. Jadi di dalam dongeng itu sendiri ada cerita-cerita yang istilahnya dia memuat atau menampilkan dan mengisahkan sebuah bacaan yang berisi keajaiban-keajaiban. Nah, lalu jika kalian pernah menemukan cerita atau dongeng yang berisi tentang hewan-hewan, tokoh-tokohnya ada hewan, yaitu ada ayam, kambing, anjing, kucing, dan lain sebagainya, itu dongeng itu disebut dengan fabel. Oke. Tuh, di halaman 7 ada dongeng tentang persahabatan anjing peliharaan. Bisa kalian baca nanti ya. Oke, kita lanjut ke halaman 8 yaitu tentang pecahan. Nah, apa sih pecahan itu? Nah, digambarkan suatu kue, ini anggap saja sebuah kue yang dipotong menjadi 2 bagian. Nah, tiap bagian kue yang dipotong ini disebut pecahan. Jadi, kue ini menyatakan pecahan 1/2. 1/2, ini 1 bagian per 2, karena dia dibagi menjadi 2 potong, makanya disebut 1/2. Nah, bilangan 1/2 ini yang bagian atas disebut pembilang dan 2 di bagian bawah disebut penyebut. Jadi pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang itu bagian atas, penyebut itu bagian yang bawah. Jadi untuk pecahan 1/2, pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 2. Nah, ini 1/2 dibaca 1/2 atau disebut juga setengah atau bisa dibaca 1/2. Bilangan 1/2 disebut dengan bilangan pecahan. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, di sini ibu punya satu puding yang dipotong menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk Bagas, 1 bagian untuk Vira, dan 1 bagian lagi untuk ibu. Nah, setiap bagian puding dinyatakan dengan pecahan 1/3, dibaca 1/3 atau 1/3. Karena tadi kuenya atau pudingnya dipotong menjadi 3 bagian dan tiap-tiap orang mendapatkan 1/3 bagian dari kue atau puding tadi, seperti itu ya. Nah, jadi cara menentukan pecahan itu begini anak-anak. Ini setiap potongnya dari 3 bagian atau 3 pecahan, makanya disebut pecahan 1/3 karena 1 bagian dari 3 potong, makanya dia disebut 1/3. Seperti pecahan 1/2 tadi juga begitu. 1 potong dari berapa bagian ini? Nah, 2. 1 potong dari 2 bagian, makanya dia disebut 1/2. Begitu cara menentukan pecahan ya. Kita lanjut ke hidup rukun dalam perbedaan. Itu bisa dibuka buku kalian di halaman 12 sama halaman 14. Di sini sudah Ustazah rangkum jadi satu. Jadi hidup rukun dalam perbedaan itu ada berbagai macam perbedaan di sekitar kita ya. Yang pertama itu perbedaan karakteristik. Apa itu perbedaan karakteristik? Perbedaan yang tampil atau sudah kita lihat dari kita melihat orang. Oh, orang ini ternyata rambutnya lurus. Oh, temanku yang satu ini rambutnya keriting. Nah, seperti itu. Perbedaan karakteristik atau perbedaan yang tampil atau nampak dari ketika kita melihat dia secara nyata, visual. Dia bisa dilihat dengan mata. Lalu perbedaan karakteristik lainnya ada yang berkacamata, ada juga yang tidak. Nah, seperti itu. Dan perbedaan karakteristik lainnya misalkan, oh temanku yang ini matanya sipit, temanku yang itu enggak. Nah, seperti itu ya, yang bisa dilihat dengan mata. Lalu yang kedua ada perbedaan warna kesukaan. Misal nih, Udin dia suka warna biru, lalu Susi dia suka warna hijau. Nah, itu namanya perbedaan kesukaan. Ada lagi namanya perbedaan hobi. Ada yang suka bersepeda, ada yang suka berenang, ada yang suka membaca. Nah, seperti itu yang dinamakan dengan perbedaan hobi dan perbedaan lain-lainnya. Nah, intinya
Meskipun berbeda karakteristik, berbeda warna kesukaan, berbeda hobi, dan lain-lain, kita harus tetap berteman baik dan hidup rukun, ya. Tidak boleh saling bermusuhan. Lalu yang keempat, ada ragam bunyi. Bisa dibuka buku kalian halaman 9. Di situ ada ragam bunyi nih, ragam bunyi halaman 9. Ragam bunyi itu ada macam-macam. Ada bunyi keras dan lemah, ada bunyi panjang dan pendek, ada juga bunyi tinggi dan rendah. Nah, lalu itu perhatikan buku kalian halaman 9. Benda yang khusus menghasilkan suara disebut alat musik. Nah, itu silakan kalian garis bawahi ya. Tuh. Alat musik itu sendiri bisa digunakan dari peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, gelas, galon, air minum, atau ember plastik. Bahkan kalian bisa membuat alat musik sederhana dari barang bekas lainnya, misal kaleng bekas cat rumah, paralon, dan atau drum bekas. Itu bisa digunakan sebagai alat musik, dipukul-pukul. Next, selanjutnya silakan kalian buka halaman 11. Itu tentang permainan menjaring ikan. Bisa kalian baca di situ ya untuk tata caranya. Nah, sekian penjelasan Ustazah hari ini. Jika masih ada yang bingung atau kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan di grup, atau bila malu bisa langsung japri ke Ustazah ya lewat WhatsApp. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.